Publik kaget and gak nyangka, Erick Thohir tiba-tiba lakukan hal ini untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sombongnya kelewatan, pelatih Cina nekat bicara gini, jelang lawan timnas Indonesia. Sampai sebahagia ini, Eliano Reinders ngomong bangga gini usai debut di timnas Indonesia. Fans timnas bisa sumringah. Di luar dugaan, Erick Thohir mendadak hibur supporter timnas dengan cara ini. Erick Thohir baru saja mendatangkan pemain baru untuk timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen, Kevin Dix akan segera diproses untuk bisa membela timnas Indonesia. Kevin memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan orang Ambon, yakni Natasja Dik Bakarbesi. Pemain Copenhagen ini biasa bertugas sebagai bek tengah dan memiliki pengalaman yang cukup matang di Eropa, termasuk bermain dalam 6 pertandingan kualifikasi Liga Champions 2024-2025. Musim ini dia sudah tampil dalam 10 pertandingan dengan catatan 3 back dan 3 assist di Liga Denmark. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kode bahwa Kevin Dix akan segera diproses, terutama karena sang pemain sudah berada di Indonesia dan berbincang dengan PSSI. Dia juga menyambut dengan hangat hadirnya Kevin yang sebentar lagi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Hadirnya pemain berusia 28 tahun ini tentu akan semakin membuat kokoh sektor pertahanan skuad Garuda. Shin Tae-yong yang biasa mengandalkan formasi 3 back kali ini bisa memasang trio Kevin, Jay Ijes, dan Mads Hilgers. Tentunya, hal tersebut hanya tinggal menunggu waktu karena Kevin diprediksi akan debut pada bulan November nanti. Skuad Garuda akan bertugas melawan Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Kevin Dix mengakui bahwa sudah ada komunikasi dari PSSI beberapa waktu lalu. PSSI menghubungi agen Kevin untuk membahas terkait proses naturalisasi. Dari sisi pemain, dia tentu menyambut positif dengan tawaran tersebut. Semua keperluan termasuk berkas sudah diberikan kepada PSSI agar segera diproses. Tentunya ini akan membutuhkan waktu meski prosesnya akan dikebut karena kebutuhan timnas. Sebenarnya PSSI pertama kali menghubungi melalui agen saya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar karena mereka menganggap saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Kevin Dix kepada Bold beberapa waktu lalu. Tentu keputusan Erick Thohir mendatangkan pemain ini bisa sedikit mengurangi rasa kekecewaan supporter terhadap ulah Bahrain saat menghadapi timnas Indonesia kemarin ya guys. Mengejutkan, pelatih timnas Cina tiba-tiba bilang gini jelang lawan timnas Indonesia. Branko Ivankovic disebut mengirim pesan ajakan perang jelang menghadapi timnas Indonesia dengan menyinggung para pemain naturalisasi. Skuad Garuda telah melakoni laga pertamanya di bulan Oktober ini dengan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa pada Kamis, 10 Oktober 2024 kemarin. Laga tersebut berakhir secara kontroversial karena kemenangan timnas Indonesia yang ada di depan mata hangus begitu saja karena gol telat Bahrain. Rafael Struijk membawa skuad Garuda berbalik unggul di babak kedua, namun Bahrain mencetak gol penyeimbang pada menit ke-99, 3 menit melebihi waktu injury time yang seharusnya. Laga pun berakhir dengan skor 2-2. Dan skuad asuhan Shin Tae-yong harus puas dengan 1 poin saja tersebut. Kini, timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya yang akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium Selasa, 15 Oktober 2024, malam WIB. Mereka akan menghadapi China yang baru saja menelan kekalahan ketiganya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 lalu. China kandas dengan skor 1-3 saat menghadapi Australia di Adelaide dan kini bertekad untuk bangkit saat menghadapi timnas Indonesia.
Pelatih Cina Branko Ivankovic sangat mewaspadai kualitas para pemain timnas Indonesia, terutama karena hadirnya para pemain naturalisasi di skuad Garuda yang banyak berasal dari Belanda. Media Vietnam, Soha, mengatakannya sebagai pesan ajakan perang karena Cina ingin meraih 3 poin. Sang pelatih Cina mengirimkan pesan perang kepada timnas Indonesia dengan mendeklarasikan bahwa dia akan memenangkan 3 poin dalam pertarungan berikutnya. Demikian ulasan dari media Vietnam Soha. Namun yang jelas, Ivankovic menyatakan bahwa timnya akan berusaha keras untuk menyelesaikan tugas yang ada di depan. Mereka, timnas Indonesia, memiliki banyak pemain naturalisasi, kebanyakan dari mereka bermain di Belanda dan Belgia. Kata Ivankovic, dilansir dari Soha. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik dan menunjukkan kualitas kami. Kami akan melakukan segalanya untuk menang dan menyelesaikan tugas yang ada di pertandingan berikutnya, tambahnya. Pengakuan luar biasa Eliano Reinders usai pertama main di timnas Indonesia lawan Bahrain. Debut dengan timnas Indonesia saat melawan Bahrain di putaran ketiga di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024. Pemain PEC Zwolle itu masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Menit ke-46, Eliano Reinders menggantikan Sandy Walsh. Ia mengaku bangga bisa membela sang Garuda. Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Pertandingan pertama saya bersama timnas Indonesia. Tulis Eliano Reinders dalam unggahan Instagramnya Jumat, 11 Februari 2024. Malam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungan dan pesan yang telah diberikan. Debut adik Tijani Reinders itu belum cukup manis, karena timnas Indonesia hanya menuai hasil seri. Timnas Indonesia ditahan Bahrain dengan skor 2-2. 2 gol timnas Indonesia dicetak oleh Ragnar Orat Mangwen, 45+3, dan Rafael Struijk, 74. Sementara 2 gol Bahrain dicetak oleh Mohamed Marhoun, 15 menit, 90+9 menit. Selain Eliano Reinders, ada pemain yang debut Mees Hilgers dan Malik Rizaldi. Kedua pemain itu dipasang sebagai starter. Mees bermain hingga peluit panjang dibunyikan. Malik Rizaldi diganti Marcelino Ferdinand pada menit ke-58. Sementara itu, selanjutnya Eliano Reinders DKK akan melawan Cina pada 15 Oktober 2024.